Oke, 3, 2, 1, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RK Sejarah bersama saya Bang Re, channel dimana kamu dapat mengetahui info-info terbaru tentang sejarah dan materi seputar sejarah hanya di RK Sejarah. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk aktifkan tombol subscribe yang ada di bawah supaya kamu tidak ketinggalan info-info terbaru dari RK Sejarah. Dan apabila menurut kamu video yang terdapat pada channel ini cukup menarik untuk dibagikan dan diperbincangkan, jangan lupa untuk share ke seluruh media sosial yang kamu miliki supaya teman-teman kamu juga dapat mengetahui apa yang sudah kamu ketahui. Dan terima kasih kepada yang sudah subscribe, karena dengan subscribe kamu berikan Mimin jadi lebih semangat lagi untuk membuat dan mengupload video-video terbaru seputar tentang sejarah yang bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas tentang suatu peristiwa sejarah yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, yaitu sebuah peristiwa terjadinya perang dunia yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam tatanan kehidupan dunia dan juga berdampak besar bagi kehidupan umat manusia hingga saat ini. Apalagi kalau bukan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ini merupakan perang yang terjadi antara tahun 1939 sampai dengan 1945 yang melibatkan banyak pihak serta banyak negara yang terlibat di dalamnya. Nah, seperti apa pembahasan selengkapnya? Jangan lupa untuk tonton video ini sampai selesai dan jangan coba-coba untuk di skip supaya kamu tidak gagal paham. Baik, langsung saja. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih jauh, mungkin kamu tidak asing dengan simbol berikut ini. Ya, apalagi dengan tokoh yang satu ini. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Beliau adalah salah seorang tokoh yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia Kedua. Dia adalah Adolf Hitler, seorang pemimpin Nazi yang kemudian berhasil mengangkat nasionalisme Jerman sehingga bangsa Jerman pada akhirnya keluar dari kekalahannya pada saat Perang Dunia Pertama dan bangkit menjadi sebuah negara yang kuat pada tahun 1930-an dan berubah menjadi sebuah negara diktator yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia Kedua. Menurut catatan sejarah, Perang Dunia Kedua merupakan perang terbesar yang kedua terjadi secara global dan melibatkan banyak pihak di abad ke-20. Perang Dunia Kedua juga merupakan perang yang menimbulkan korban paling besar sepanjang sejarah perang. Hampir 100 juta orang tewas dalam kurun waktu 5 tahun. Selain itu, Perang Dunia Kedua juga merupakan perang yang paling mematikan dan paling sadis karena disertai dengan pembantaian dan peristiwa genosida terhadap suatu bangsa yang dilakukan oleh bangsa yang lain. Nah, apa yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Dunia Kedua? Mari kita lihat sebab-sebab terjadinya Perang Dunia Kedua. Adapun yang menjadi sebab umum terjadinya Perang Dunia Kedua adalah karena kekalahan pihak Jerman. Dalam hal ini, pada saat Perang Dunia Pertama, setelah perjanjian Versailles, Jerman merasa sebagai pihak yang paling dirugikan akibat Perang Dunia Pertama. Hal ini menyebabkan timbulnya ide untuk melakukan pembalasan dendam terhadap negara-negara yang dianggap oleh Jerman sudah memojokkan mereka pasca Perang Dunia Pertama. Berawal dari semangat revenge idea ini, kemudian muncullah nasionalisme yang berlebihan di negara Jerman yang dipelopori oleh Adolf Hitler. Selain itu, munculnya negara-negara fasis seperti Jerman, Italia, dan Jepang disertai dengan politik perluasan wilayahnya yang juga menyebabkan terjadinya Perang Dunia Kedua. Jerman dengan politik Lebensraumnya yang ingin menciptakan Reich ketiga, serta Italia dengan politik Italia Irredenta yang ini menciptakan kembali Roman Empire atau Kekaisaran Roma yang pernah berjaya di masa lalu. Kemudian Jepang dengan politik luar negerinya Hakkoichi yang ingin mewujudkan kejayaan di Asia Timur Raya. Selain itu, perlombaan persenjataan juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya Perang Dunia Kedua, di mana pasca terjadinya Perang Dunia Pertama, Jerman adalah salah satu negara yang tidak berkembang dalam persenjataan dan kemiliteran. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan kekuatan militer Jerman semakin kecil di wilayah Eropa. Memasuki tahun 1930, Hitler berhasil melakukan mobilisasi dan membangun persenjataan Jerman hingga sangat disegani di kawasan Eropa. Dan itu terbukti pada saat Perang Dunia Kedua, Jerman berhasil memproduksi senjata-senjata yang sangat berbahaya yang menjadikan momok bagi para tentara sekutu yang berada di medan perang. Selain itu, di bidang kemiliteran juga Jerman berhasil membangun angkatan perang yang sangat kuat. Salah satu pasukan yang terkenal adalah pasukan SS, pasukan khusus yang dimiliki oleh Jerman yang terkenal sangat kejam dan bengis. Tidak hanya Jerman, Italia dan Jepang juga melakukan hal yang sama. Hal ini kemudian diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya dan juga beberapa negara di Asia.
Munculnya perlombaan persenjataan ini menjadi awal ketakutan akan terjadinya bahaya perang. Akibatnya muncullah politik aliansi, di mana negara-negara yang memiliki pemahaman yang sama tentang dasar negara maupun dasar dalam politik pemerintahan membentuk blok-blok tertentu, diantaranya adalah blok Axis atau blok poros yang terdiri atas Jerman, Italia, dan Jepang. Dan yang tidak kalah penting lainnya adalah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam menciptakan perdamaian dunia pasca Perang Dunia Pertama. Penolakan Jerman atas perjanjian Versailles secara tidak langsung menjadi salah satu kegagalan terbesar Liga Bangsa-Bangsa untuk menciptakan perdamaian, di mana pada akhirnya Jerman keluar dari Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 14 Oktober 1933. Dengan keluarnya Jerman dari Liga Bangsa-Bangsa, secara otomatis Jerman sudah bersiap menuju pada tahapan perang. Selanjutnya, yang menjadi sebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua adalah yang pertama, kampanye perluasan wilayah yang dilakukan oleh Jerman, Italia, dan Jepang pada awal 1930-an. Seperti yang disebutkan di awal tadi, dengan politik perluasan wilayahnya, Jerman, Italia, dan Jepang berusaha untuk menciptakan impian kejayaan yang sudah mereka wujudkan di masa lalu. Jerman ingin mewujudkan kekaisaran Jerman yang menguasai hampir sepertiga wilayah Eropa, juga Italia yang ingin menciptakan kejayaan di masa kejayaan Romawi kuno, serta Jepang yang ingin menyatukan seluruh wilayah Asia di bawah kekuasaannya. Maka, berdasarkan hal tersebut, dimulailah kampanye perluasan wilayah yang mulai dilakukan pada awal tahun 1930-an. Diawali dengan invasi Italia terhadap Ethiopia pada tahun 1935 sampai dengan 1936. Kampanye Italia atas Ethiopia ini adalah untuk menduduki wilayah Afrika bagian utara, yang mana pada masa lalu merupakan wilayah dari Kekaisaran Romawi kuno. Kemudian, pada saat terjadinya perang saudara di negara Spanyol pada tahun 1936 sampai dengan 1939, Jerman dan Italia juga turut andil dalam perang tersebut dengan memberikan bantuannya kepada Spanyol. Dan di sisi lain juga terdapat Uni Soviet yang pada waktu itu sudah mulai menyebarkan paham komunisnya untuk mendapatkan legitimasi di wilayah Eropa bagian barat. Di Asia, Jepang mulai melakukan perluasan wilayah dengan melakukan invasi terhadap Tiongkok pada tahun 1937. Selain itu, yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia Kedua adalah gagalnya perjanjian-perjanjian Eropa. Yang pertama adalah perjanjian Munich atau Munchen pada tahun 1938, di mana dalam perjanjian tersebut Jerman tidak akan melakukan invasi terhadap negara-negara yang ada di sekitarnya. Kemudian terbentuknya Fakta Non-Agresi antara Jerman dan Soviet yang terjadi pada tahun 1939. Dan yang terakhir adalah yang menjadi sebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua, yaitu tindakan ekspansi yang dilakukan oleh Jerman terhadap Polandia sebagai awal pernyataan perang. Dan hal ini merupakan pelanggaran Jerman terhadap perjanjian yang sudah dibuatnya pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tanggal 1 September 1939, Jerman menyerbu Polandia dibantu oleh Uni Soviet. Nah, pada awalnya Jerman memang bersekutu dengan Uni Soviet untuk mendapatkan Polandia. Pada tanggal 3 September 1939, Inggris dan Prancis menanggapi hal tersebut dengan menyatakan perang terhadap Jerman. Maka secara otomatis perjanjian Munchen pada tahun 1938 dibatalkan. Serangan Jerman terhadap Polandia ini dianggap sebagai awal pernyataan perang, terjadinya Perang Dunia Kedua. Dan dengan serangan kilatnya, Jerman berhasil menyapu pasukan Polandia dan memasuki perbatasan Polandia pada tanggal 1 September 1939. Nah, selanjutnya bagaimana kronologi Perang Dunia Kedua ini bisa terjadi? Fase awal 1939 sampai dengan 1941. Pada fase ini perang terjadi di kawasan zona Eropa. Setelah berhasil menyerbu Polandia, pertempuran dilanjutkan pada tanggal 17 September 1939. Uni Soviet juga melakukan serangan terhadap Polandia pasca perjanjian gencatan senjata dengan Jepang ditandatangani. Selanjutnya pada bulan November 1939, Soviet kemudian keluar dari Liga Bangsa-Bangsa akibat serangannya terhadap negara Finlandia. Pada tanggal 11 Februari 1940, Jerman, Uni Soviet membuat fakta perdagangan guna menghadapi blokade ekonomi yang dilakukan oleh sekutu. Dalam hal ini adalah Inggris dan Prancis. Pada bulan April 1940, Jerman kemudian menginvasi Denmark dan Norwegia untuk mendapatkan barang tambang, dalam hal ini biji besi, yang terdapat di negara tersebut. Pada bulan Mei 1940, pasukan sekutu di bawah komando Inggris mengamankan Islandia dari serbuan tentara Nazi Jerman. Tujuannya adalah untuk menahan serangan Jerman terhadap Inggris di kawasan Eropa.
Adapun strategi yang digunakan oleh Jerman adalah strategi serangan kilat atau yang dikenal dengan Blitzkrieg. Pada tanggal 10 Mei 1940, Jerman kemudian menyerbu Prancis dengan serangan Blitzkrieg-nya melewati Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Sebenarnya kekuatan Prancis pada waktu itu sangat mumpuni untuk menahan Jerman. Akan tetapi karena taktik yang digunakan oleh Hitler lebih maju daripada Prancis dan mampu menyerang Prancis dari belakang garis pertahanannya, menyebabkan Prancis akhirnya terpukul dan dipaksa untuk mundur hingga ke perbatasan. Pada tanggal 10 Juni 1940, Italia menyerbu Prancis dan menyatakan perang terhadap Inggris dan Prancis dari wilayah selatan. Pada tanggal 22 Juni 1940, Prancis pada akhirnya menyerah dan berhasil dikuasai oleh pasukan poros. Hal ini menyebabkan kondisi Inggris semakin terdesak. Pasalnya, dengan dikuasainya Prancis, secara otomatis wilayah Eropa hampir seluruhnya berada di bawah kekuasaan Jerman. Dan pada saat penguasaan Prancis, Adolf Hitler menyempatkan untuk berfoto di depan menara Eiffel. Pasukan Inggris dan sisa-sisa pasukan Prancis pada akhirnya harus mundur hingga ke Dunkirk, yaitu salah satu kawasan yang terletak di pantai utara Prancis. Pada tanggal 3 Juli 1940, Inggris berusaha untuk menduduki armada Prancis yang berada di Aljazair agar tidak dikuasai oleh Jerman. Dan pada bulan Juni 1940, hubungan Jerman-Uni Soviet sebenarnya sudah mulai meregang akibat konflik yang terjadi di wilayah Balkan. Persaingan antara Hitler dan Stalin untuk mendapatkan hegemoni kekuasaan di kawasan Balkan menjadi salah satu alasan retaknya hubungan antara Jerman dan Uni Soviet. Pada bulan Juni sampai September 1940, Italia melakukan serangan besar-besaran terhadap wilayah jajahan Inggris yang berada di kawasan Afrika. Dan pada akhir September 1940, dibentuklah Fakta Tripartit antara Jerman, Italia, dan Jepang. Dalam Fakta Tripartit ini disepakati bahwasanya apabila salah satu negara yang terdapat dalam fakta tersebut diserang oleh pasukan sekutu, maka negara-negara akan ikut membantu untuk mempertahankan wilayah kekuasaan yang sudah dimilikinya. Memasuki akhir tahun 1940, perang semakin meluas hingga keluar wilayah Eropa. Pada bulan November 1940, Hongaria, Rumania, dan Slovakia bergabung dengan Tripartit, menyebabkan konflik dengan Uni Soviet semakin panas. Pada bulan Desember 1940, pasukan persemakmuran Inggris berhasil memukul mundur Italia di wilayah Afrika. Dalam hal ini, Jerman kemudian membackup pasukan Italia dan berhasil membalikan keadaan. Dalam pertempuran Afrika, salah satu perwira Jerman yang sangat terkenal adalah Erwin Rommel, yang dikenal sebagai rubah gurun, berhasil membuat sebuah gebrakan-gebrakan yang menyebabkan sekutu harus berpikir dua kali menghadapi Jerman di wilayah Afrika. Erwin Johannes Eugen Rommel merupakan komandan divisi Panzer SS ke-7 yang dipercayakan oleh Hitler untuk mempertahankan Afrika dari serangan sekutu. Memasuki pada tahun 1941, perang semakin meluas hingga ke wilayah Asia. Jepang melihat perang yang terjadi di Eropa sebagai suatu keuntungan untuk mengambil alih jajahan bangsa Eropa di wilayah Asia. Salah satunya adalah Indonesia. Dengan kekuatan militernya, Jepang melakukan invasi besar-besaran untuk mendapatkan sumber daya alam yang terdapat di kawasan Asia guna mensuplai bahan baku yang dibutuhkan dalam Perang Dunia Kedua, terutama di kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya, fase pertengahan Perang Global 1941 sampai dengan 1942. Pada fase ini, terjadi perang besar yang dikenal dengan Battle of Britain atau Perang Britania, yang merupakan pertempuran besar pertama antara Jerman dan Inggris di front barat yang terjadi antara tahun 1940 sampai dengan 1941. Dalam upaya mempertahankan kejatuhan Eropa ke tangan kekuasaan Nazi Jerman di bawah Hitler, Inggris berusaha mati-matian untuk mempertahankan kawasan Eropa dari serangan pasukan udara, darat, dan laut yang dimiliki oleh pasukan Hitler. Untuk melakukan ekspedisi ini, Hitler mempercayakan serangan ke wilayah Inggris kepada Hermann Wilhelm Göring yang merupakan salah satu perwira terbaiknya dari divisi angkatan udara untuk melakukan pengeboman besar-besaran terhadap Inggris. Pada tanggal 22 Juni 1941, Jerman bersama pasukan poros melakukan operasi Barbarossa. Operasi ini merupakan operasi militer yang dilakukan oleh Jerman untuk menduduki wilayah Uni Soviet. Dengan dilaksanakannya operasi tersebut, secara tidak langsung membatalkan perjanjian yang sudah dibentuk oleh Jerman dan Uni Soviet pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan Uni Soviet kemudian bergabung dengan pihak sekutu dan berbalik melawan Jerman. Dengan kepercayaan yang sangat tinggi, Hitler kemudian melakukan perang di dua front sekaligus, yaitu di front timur menghadapi Uni Soviet, sementara di front barat menghadapi kekuatan sekutu, yaitu Inggris dan Prancis. Pada tanggal 7 Desember 1941,
Jepang melakukan serangan tiba-tiba terhadap Amerika di pangkalan militer utamanya yang terdapat di Kepulauan Hawaii, yaitu Pearl Harbor. Hal ini kemudian menjadi alasan Amerika untuk terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Padahal sebelumnya Amerika adalah pihak yang netral. Serangan yang dilakukan oleh Jepang terhadap Pearl Harbor ini telah membangkitkan kemarahan Amerika yang sebelumnya masih ragu-ragu untuk terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Akibatnya, hampir seluruh armada militer Angkatan Laut Amerika dibabat habis oleh pasukan Jepang pada tanggal 7 Desember 1941. Serangan terhadap Pearl Harbor ini merupakan pukulan telak yang dilakukan oleh Jepang di bawah pimpinan Admiral Isoroku Yamamoto yang merupakan penggagas serangan terhadap Pearl Harbor. Akan tetapi salah satu kesalahan Jepang dalam serangan ini adalah mereka masih menyisakan beberapa armada militer yang dimiliki oleh Amerika untuk melarikan diri dan menghindari perang. Dan pada akhirnya hal ini akan disesali oleh Jepang pada fase akhir dari Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 8 Desember 1941, tepat satu hari setelah penyerangan Pearl Harbor, Amerika kemudian menyatakan sikap perang terhadap Jepang dan bergabung dengan pihak sekutu. Pada tanggal 18 Desember 1941, Jerman kemudian memberikan bantuan terhadap Jepang dan menyatakan perang terhadap Amerika. Memasuki tahun 1942, pasukan di bawah komando Jerman, Italia, dan Jepang mengalami kebuntuan. Jepang yang pada awal Perang Dunia Kedua mendapatkan kemenangan telak di Pearl Harbor pada pertempuran Laut Koral yang terjadi antara tanggal 4 sampai 8 Mei 1942 merupakan perang laut terbesar sepanjang sejarah Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Amerika, merupakan salah satu titik balik dari Perang Dunia Kedua di zona Asia Pasifik. Pasalnya dalam perang ini, Jepang berhasil ditahan oleh Amerika. Pada akhir Mei 1942, Amerika berhasil memecahkan kode rahasia yang dimiliki oleh Jepang. Hal inilah yang menjadi cikal bakal kekalahan Jepang pada saat Perang Dunia Kedua di zona Asia Pasifik. Pada tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 1942, pertempuran Midway antara Amerika dan Jepang, di mana Amerika berhasil mengalahkan Jepang dan membalikkan keadaan sekutu di front Pasifik. Hal ini disebabkan Amerika berhasil memecahkan kode rahasia yang dimiliki oleh Jepang, sehingga pasukan Jepang pada akhirnya mengalami demoralisasi. Kebuntuan blok poros di zona Asia Pasifik juga terjadi di kawasan Eropa. Pada tanggal 4 Agustus 1942, Jerman yang berusaha untuk menyerbu kota Stalingrad tidak dapat melanjutkan serangannya dan tertahan di kota tersebut dalam waktu yang cukup lama. Pasukan Jerman tertahan di kota Stalingrad hingga tahun 1943, dan pertempuran Stalingrad ini merupakan titik balik pertempuran di zona Eropa, khususnya front timur. Pada akhir Agustus 1942, pasukan sekutu mulai berhasil memukul mundur pasukan Jerman dalam pertempuran El Alamein di Afrika Utara, dan pertempuran ini merupakan titik balik pertempuran di zona Afrika. Adapun tokoh dari pihak sekutu yang berhasil menembus pertahanan kekuatan blok poros di zona Afrika ini adalah Jenderal Montgomery. Dengan strategi yang sangat jenius, dia berhasil mengalahkan kekuatan Erwin Rommel dan berhasil memukul mundur pasukan Jerman dari kawasan Afrika Utara. Pada bulan Februari 1943 merupakan awal dari kemunduran blok poros di zona Eropa. Pasukan merah berhasil memukul mundur pasukan Jerman dari kota Stalingrad setelah pertempuran yang cukup sengit dan memakan korban yang cukup banyak. Sementara di zona Asia Pasifik, Jepang mengalami kekalahan dan harus mundur setelah terjadinya pertempuran Guadalcanal pada akhir Mei 1943, mana pasukan sekutu berhasil merebut pulau-pulau yang menjadi pertahanan Jepang di Kepulauan Pasifik dengan strategi lompat katak yang digagas oleh Jenderal Douglas MacArthur. Pada bulan September 1943, sekutu di wilayah barat mulai memasuki wilayah Italia dan memaksa Italia untuk melakukan gencatan senjata. Pada bulan November 1943, Presiden Amerika Franklin Delano Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill bertemu dengan Chiang Kai-shek di kota Kairo, Mesir. Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan Stalin pada bulan Desember 1943. Adapun tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk membahas bagaimana akhir dari Perang Dunia Kedua ini. Blok sekutu sudah memprediksi kemenangan mereka dalam Perang Dunia Kedua pada akhir tahun 1944. Pihak sekutu meyakini bahwasanya yang menjadi kekuatan dari Perang Dunia Kedua ini di blok poros adalah Jerman. Oleh sebab itu, apabila sekutu ingin memenangkan Perang Dunia Kedua, maka mereka harus mengalahkan Jerman terlebih dahulu, yaitu dengan mengeksekusi Hitler. Pada 6 Juni 1944, lebih dari 150.000 pasukan sekutu di bawah komando Inggris, Amerika, dan Prancis mendarat secara besar-besaran di pantai Normandy, Prancis. Peristiwa ini dikenal sebagai D-Day atau Hari H menuju ke Jerman.
Pertempuran Normandi ini berlangsung cukup sengit. Sekutu mengerahkan kekuatan pasukannya untuk menggempur pertahanan Jerman yang berada di garis pantai Prancis. Dan pihak sekutu menunjuk Jenderal Eisenhower sebagai komandan dalam operasi serangan besar-besaran tersebut. Pada tanggal 22 Juni 1944, Uni Soviet berhasil menekan kekuatan Jerman dari Polandia, dan pada September 1944, Uni Soviet berhasil mengusir Jerman dari semenanjung Balkan. Ini merupakan kemenangan telak pihak sekutu di wilayah Eropa bagian timur. Pada bulan Oktober 1944, Jepang mulai terdesak hingga sampai ke wilayah kepulauan Filipina. Dan pada bulan Desember 1944, Jerman mengerahkan sisa kekuatan untuk melakukan serangan kejutan dalam pertempuran Ardennes. Pertempuran Ardennes ini merupakan pertempuran terakhir yang dilakukan oleh Jerman sebelum pasukan sekutu berhasil memasuki wilayah Jerman. Pada tanggal 4 Februari 1945 merupakan awal dari fase akhir Perang Dunia Kedua di wilayah Eropa. Pada tanggal ini dilaksanakan konferensi Yalta, yaitu antara Inggris, Amerika, dan Uni Soviet guna membahas bagaimana akhir dari Perang Dunia Kedua di wilayah Eropa. Dalam konferensi ini, dari pihak Inggris diwakili oleh Winston Churchill, Amerika Franklin Delano Roosevelt, dan dari Uni Soviet diwakili oleh Joseph Stalin. Dan pada bulan Maret 1945, pasukan sekutu di wilayah barat berhasil melintasi Sungai Rhine yang terdapat di utara dan Ruhr yang terdapat di selatan Jerman. Sungai ini merupakan perbatasan langsung menuju jantung pertahanan Jerman. Akan tetapi pada tanggal 12 April 1945 terjadi hal yang tidak diduga-duga, yaitu di mana Presiden Amerika F.D. Roosevelt wafat dan kemudian digantikan oleh wakilnya Harry Truman. Harry Truman ini adalah salah satu tokoh yang nantinya menggagas serangan akhir ke Jepang. Pada tanggal 25 April 1945, pasukan sekutu bertemu di Sungai Elbe dan satu tahap menuju Berlin. 28 April 1945, Benito Mussolini beserta pengikutnya berhasil ditangkap dan dieksekusi dan digantung secara terbalik di alun-alun kota Milan, Italia. Pada tanggal 30 April 1945, Hitler bersama pengikutnya yang setia melakukan aksi bunuh diri disebabkan karena sudah tidak adanya harapan untuk memenangkan perang lagi. Peristiwa ini terjadi di bunker persembunyiannya di Berlin, yang mana pimpinan Nazi tersebut melakukan aksi bunuh diri guna menghindari hal yang dialami oleh Benito Mussolini beserta pengikutnya yang terjadi di Italia. Setelah wafatnya Hitler, pimpinan Nazi diserahkan kepada Laksamana Kaldonis untuk mengambil alih dan menyelesaikan perang. Pada tanggal 7 Mei 1945, Jerman secara resmi menyerah tanpa syarat kepada sekutu di kota Reims yang terletak di utara Prancis. Next, fase akhir 1945 Front Asia Pasifik. Sedikit lebih lama dengan Eropa, pada tanggal 19 Februari 1945 merupakan awal dari akhir pertempuran Asia Pasifik, di mana Amerika berhasil menyerbu basis pertahanan terakhir Jepang di Kepulauan Iwo Jima pada tanggal 26 Maret 1945. Pertempuran Iwo Jima ini merupakan pertempuran yang paling dahsyat dan paling besar sebelum berakhirnya Perang Dunia Kedua di wilayah Asia Pasifik. Pada bulan Maret 1945, sebelum terjadinya pertempuran Iwo Jima, pasukan sekutu terlebih dahulu mendarat di Filipina dan memotong logistik perang dari wilayah Asia Tenggara terutama Indonesia. Akibatnya, Jepang mengalami kekurangan bahan baku untuk kebutuhan perang yang menyebabkan mereka semakin terdesak. Pada bulan Mei 1945, sekutu berhasil menguasai pangkalan minyak bumi yang sebelumnya diduduki oleh pasukan Jepang yang terdapat di Kepulauan Kalimantan. Pada bulan April sampai dengan akhir Juni 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Amerika melakukan operasi Iceberg ke wilayah Kepulauan Okinawa, yaitu terletak 550 km dari daratan Jepang. Hal ini menyebabkan ketakutan dari pihak Jepang. Pasalnya, wilayah tersebut sudah sangat dekat dari kota-kota yang terdapat di kepulauan utama Jepang, sehingga Jepang berada dalam jangkauan pesawat bomber-bomber milik Amerika. Meskipun keadaan semakin terdesak, Jepang tidak mau untuk mengakui kekalahannya dan bahkan pertempuran semakin sengit. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya aksi-aksi yang sangat brutal yang dilakukan oleh pasukan Jepang yang rela mati demi mempertahankan kekuasaannya dan kehormatannya daripada harus menyerah kepada pihak sekutu, sesuai dengan semangat Bushido yang mereka miliki. Pada tanggal 17 Juli sampai dengan 2 Agustus 1945, perjanjian damai Potsdam dilaksanakan di Jerman dan mengakhiri Perang Eropa. Tetapi pada waktu tersebut Jepang masih belum mau menyerah. Dan pada akhirnya, pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika memutuskan untuk menggunakan salah satu teknologi persenjataan yang belum pernah digunakan pada masa-masa sebelumnya, yaitu teknologi bom atom yang dikenal dengan Little Boy, yang kemudian dijatuhkan di kota Hiroshima. Nah, kota Hiroshima sendiri merupakan pusat industri militer
dan sekaligus markas besar dari militer Kekaisaran Jepang. Dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima ini, kekuatan Jepang mulai melemah dan mulai mengendurkan semangat perjuangan mereka. Akan tetapi meskipun demikian, Jepang masih belum mau menyerah. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom kedua yang dikenal dengan Fat Man, dijatuhkan di kota Nagasaki yang merupakan kota pelabuhan dan pusat industri perdagangan yang berada di wilayah selatan Jepang. Pada saat yang sama, pihak sekutu menekan Jepang dari wilayah barat. Uni Soviet berdasarkan konferensi Yalta harus melakukan serangan terhadap Jepang di wilayah Manchuria untuk mendesak Jepang supaya mau menyerah dalam Perang Dunia Kedua. Dengan desakan tersebut, maka pada tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Jepang menyatakan menyerah dan mengumumkan penyerahan diri Jepang kepada Amerika atau pihak sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Dan pada tanggal 2 September 1945, Jepang menandatangani penyerahan tanpa syarat kepada Amerika di atas kapal USS Missouri, dan pada tanggal 8 September 1951 barulah ditandatangani perjanjian damai antara Jepang dengan pihak sekutu yang dikenal dengan Perjanjian Damai San Francisco sebagai akhir dari Perang Dunia Kedua. Maka sejak saat itu Jepang harus menerima kekalahannya sebagai negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Nah, bagaimana dampak Perang Dunia Kedua terhadap kehidupan umat manusia? Dalam bidang politik, Perang Dunia Kedua memberikan dampak yang sangat besar, yaitu runtuhnya kekuatan ideologi fasis, di mana ideologi ini lahir sebagai reaksi terhadap nasionalisme yang berlebih-lebihan yang muncul dalam satu negara. Kemudian, Perang Dunia Kedua juga melahirkan dua kekuatan besar, yaitu Amerika dengan paham liberalisnya dan Uni Soviet dengan paham komunisnya. Yang pada akhirnya kedua kekuatan besar ini nantinya akan melanjutkan perang yang menyebabkan situasi keadaan politik dunia juga menjadi kacau balau dalam Perang Dingin. Selain itu, munculnya negara-negara yang merdeka di kawasan Asia Afrika, salah satunya Indonesia, adalah salah satu dampak positif dari terjadinya Perang Dunia Kedua. Pasalnya, pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara kolonialis dan imperialis tidak lagi memiliki wilayah jajahan atau menyerahkan jajahannya sebagai negara-negara yang merdeka. Dan juga dampak dalam bidang politik Perang Dunia Kedua adalah berdirinya PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi perdamaian dunia guna menjaga dan memantau aktivitas perdamaian yang ada di dunia pada saat ini. Dalam bidang ekonomi, Perang Dunia Kedua menyebabkan terjadinya kerusakan dalam infrastruktur perekonomian baik negara pemenang maupun negara yang kalah perang. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya wilayah kawasan ekonomi Eropa yang hancur akibat perang, juga wilayah Asia, sehingga menyebabkan terjadinya krisis ekonomi yang cukup parah. Dan perang ini membawa dampak positif bagi Amerika karena mereka muncul sebagai negara kreditur dengan mata uang dolar Amerika, yaitu USD, menjadi standar pembayaran internasional. Tidak hanya Amerika, sebenarnya Uni Soviet juga muncul sebagai negara kreditur, namun andilnya tidak cukup terlihat dalam perekonomian dunia. Selain itu, dalam bidang sosial budaya, dampak dari Perang Dunia Kedua ini adalah masalah HAM dan kejahatan perang yang terjadi selama Perang Dunia Kedua. Salah satunya adalah genosida yang cukup memprihatinkan karena terjadinya pembunuhan, penghapusan suatu ras terhadap ras lainnya yang disebabkan oleh perang, seperti yang dilakukan oleh Jerman terhadap bangsa Yahudi yang terjadi di Eropa. Juga kekerasan terhadap wanita dan anak-anak yang terjadi selama perang. Di sisi lain, masalah sosial budaya adalah masalah kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan yang pasca Perang Dunia Kedua terjadi hampir di seluruh wilayah dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Dalam bidang teknologi, dampak Perang Dunia Kedua memberikan dampak yang positif, terutama penggunaan tenaga nuklir sebagai senjata dan sumber energi. Sebagai senjata, tenaga nuklir memang sangat memprihatinkan dan sangat ditakuti. Tetapi sebagai sumber energi, tenaga nuklir sangat dibutuhkan dan diperhitungkan sebagai sumber energi baru menggantikan sumber energi fosil yang sampai saat ini mulai menipis keadaannya. Selain itu, dalam teknologi ruang angkasa juga mengalami perkembangan. Pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Eropa, juga Amerika, mulai mengarahkan perkembangan teknologi untuk menjelajah ruang angkasa. Keberhasilan Amerika mendarat di bulan dengan pesawat Apollo-nya menjadi salah satu langkah yang lebih maju dalam pengembangan teknologi di abad 20. Selain itu, penemuan dalam bidang teknologi komputer dan digital yang bisa kita rasakan manfaatnya sampai saat ini, bahkan sudah lebih maju dari masa-masa sebelumnya, juga merupakan salah satu dampak dari terjadinya Perang Dunia Kedua yang memberikan kemajuan perkembangan iptek yang mendukung terjadinya globalisasi saat ini. Mungkin itulah tadi pembahasan kita tentang Perang Dunia Kedua.
Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari materi kali ini adalah perang bukanlah merupakan langkah terakhir untuk menciptakan perdamaian, melainkan sebuah langkah awal menuju kehancuran dan kemusnahan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan memberikan subscribe, dan apabila menurut kamu video ini menarik untuk dibagikan, silahkan share ke seluruh media sosial yang kamu miliki, dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.